peranan ataupun jasa orang tua kepada kita tak akan terbalaskan. Setetes air susu yang kita minum dari ibu kita, kalau kita bayar dengan menghaji atau mengumrohkan, dia tak akan terbalaskan. Wahai anakku semua, kamu ingin berniat, ya Allah, aku ingin mengajak, membawa ibuku, mengumrohkan, menghajikan ibu dan ayahku, karena mereka sudah berjasa semenjak saya dilahirkan sampai detik ini saya mampu jadi orang sukses, maka tidak akan bisa kamu mengganti setetes air susu yang kamu minum dari ibu kamu tersebut. Tidak akan bisa. Ada sahabat Rasulullah namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memang dia tidak setenar seperti tenarnya Abu Bakar, tidak setenarnya Umar, tidak setenarnya Utsman dan Ali bin Abi Thalib, tetapi Uwais Al-Qarni orangnya biasa-biasa saja tetapi namanya tenar di langit. Pernah baca kisah Uwais Al-Qarni? Pernah. Bagi yang merasa dan pernah membaca kisah Uwais Al-Qarni, ia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi Rasulullah menyebutkan akan ada seorang pemuda ahli surga nanti, ia tempatnya di surga. Siapa kayak itu? Uwais Al-Qarni. Tak pernah dia bertemu dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah menyebut namanya. Bayangkan, orang yang mulia Nabi Muhammad menyebutkan nama Uwais Al-Qarni. Pernahkah Rasulullah menyebut nama kamu? Pernahkah Rasulullah menyebut nama kamu? Febri. Pernah nggak? Nggak pernah. Berharaplah kita nanti orang-orang yang akan ditunjuk oleh Rasulullah dan bawa ke surganya. Walaupun tidak seperti Uwais, Rasulullah sampaikan, wahai sahabat, nanti akan datang seorang pemuda dan dia adalah ahli surga, tempatnya di surga. Apa amalan Uwais Al-Qarni kok Rasulullah menyebut namanya? Mengapa tidak Abu Bakar yang selalu bersama Rasulullah? Ketika berperang Abu Bakar ikut berperang, ketika berperang Umar ikut berperang, bahkan dia di garda paling depan. Tetapi bukan Umar, bukan Abu Bakar, Utsman dan Ali yang disampaikan Rasulullah. Siapa? Uwais Al-Qarni. Kelebihan Uwais Al-Qarni ialah ketika emaknya sudah tua, ayahnya sudah meninggal dunia, dia hidup dengan miskin. Apa katanya? Kata ibunya, nah emaknya udah tua ini, nak, amak nak kondang nak pergi haji. Amak pengen pergi haji nak. Dengan menetes air mata Uwais Al-Qarni, ya Allah, saya orang miskin, saya tak punya apa-apa, kata Uwais Al-Qarni. Tapi atas izin Allah, keteguhan luar biasa, tekad luar biasa di Uwais Al-Qarni. Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni meyakinkan dan menguatkan dirinya, mak, tahun ini kita haji. Kata Uwais Al-Qarni, nak, dari mana uangnya nak? Kita tak punya apa-apa. Ayahmu tak meninggalkan harta. Mak, pokoknya insya Allah tahun ini saya berjanji akan membawa mak untuk haji. Dengan niat yang luar biasa, Allah kuatkan pundak Uwais Al-Qarni. Pas bulan haji, Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya. Mak, ayo mak, kita pergi haji. Digendonglah ibunya berangkat, bukan dari Mekah. Bayangkan, berbulan-bulan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya baru sampai ke Mekah. Berbulan-bulan. Dalam perjalanan banyak orang yang pergi haji yang pakai unta, karena masa itu pakai unta. Orang kaya-kaya waktu itu pakai unta, pakai kuda. Di samping kiri kanan untanya sudah ada perbekalan untuk mereka haji. Di perjalanan ini airnya, ini minum, ini makanannya. Tapi Uwais Al-Qarni apa yang dia bawa? Cuman ibunya yang sudah tua renta, tak bisa berjalan. Masya Allah, Allah kuatkan pundak Uwais Al-Qarni, digendong ibunya tanpa lelah sedikit pun, dan ibunya mendoakan, ya Allah, pertemukan anakku nanti dengan Rasulullah SAW, dan sampaikan kami bertemu dengan Ka'bahmu, ya Allah. Maka Uwais Al-Qarni pun kuat menggendong ibunya. Pertanyaannya, kuatkah kamu menggendong ibumu? Jikalau ibumu sudah tua, tak bisa bergerak nanti, kuatkah kamu menggendong ibumu dari kamar ke WC-nya untuk buang air? Tak ada dari anak yang sanggup
mengasuh ibunya ketika orang tuanya sudah sakit. Bahkan ada anak yang rela mengantarkan ibu ayahnya ke panti asuhan. Auzubillah min zalik. Sangat terjadi dalam negeri kita. Nah, karena Al-Quran tadi terangkan, amalathu ummuhu, ibumu mengandungmu. Siapa mengandung ibu? Wa fisoluhu fi amain, setelah dikandung kita, dilahirkan kita. Wa fisoluhu, mesusui kita, menyapi kita selama 2 tahun. Bayangkan, ketika mau tidur ibu kita, baru pulas, kita pun menangis. Kita pun menangis. Tak lain, tak bukan yang mengambil kita, tak ada yang lain kecuali ibu kita. Langsung didiamkan kita, disusuin kita. Kita haus, kita lapar, kita basah, popok kita diganti oleh ibu kita. Begitulah rasanya Uwais Al-Qarni untuk membahagiakan ibunya. Bapak berharap dari anak-anak bapak semua SMA Negeri 2 ini bisa seperti Uwais Al-Qarni, akhlaknya baik. Kalau tak bisa, mungkin menggendong ibu kita, berbaktilah kepada orang tua kita. Caranya gimana? Kamu seorang pelajar sekarang, belajarlah dengan baik, bahagiakan ibumu di rumah. Mereka berharap anaknya sukses. Mereka berharap walaupun biaya mereka keluarkan itu habis, tetapi mereka tidak menginginkan untuk dikembalikan. Apa yang mereka harapkan? Kamu menjadi anak yang berbakti. Menjadi anak yang berbakti, itu lebih cukup. Bukan yang mereka harapkan berapa uang mereka keluarkan selama ini dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA dikembalikan. Tidak. Tak ada orang tua yang meminta balasan dari anaknya. Nah, sekarang kamu udah bekerja, bayar, kembalikan dulu biaya kamu sekolah dulu. Tak pernah, tidak ada sejarahnya ibu meminta kepada anaknya, walaupun dia susah. Makanya jadikan pelajaran ibarah pada kita. Alhamdulillah pagi ini sebuah pesan mengingatkan kepada kita, membangunkan kita untuk kita mengingatkan jasa ibu dan ayah kita. Bayangkan kalau orang tua sudah tiada, apakah itu ayah sudah mendului kita. Mereka sekarang menunggu kiriman dari anak-anaknya. Jangan kalian harap, jangan kalian pun merasa bahwasanya mereka yang sudah dikubur itu sudah masuk surga. Belum. Surga neraka itu nanti surga neraka itu. Sekarang mereka masih menunggu di alam barzah, dalam kubur. Karena alam barzah adalah alam menunggu antara dunia dan akhirat. Mereka masih tergeletak, terbaring di kuburnya. Selama itulah mereka menunggu. Sampai kapan? Sampai dunia dikiamatkan. Nanti yaumul ba'as, hari dibangkitkan. Yaumul masar, mereka berkumpul di orang masar. Barulah situ tentukan nanti yaumul jaza, hari pembalasan. Surga ataupun neraka. Yang surga mereka akan tersenyum, dan neraka mereka akan menangis mengeluarkan air mata. Orang tua kamu sudah meninggal, sekarang menunggu itu. Pertama, kiriman doa. Ketika kamu mengucap sepatah doa saja, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung terasa oleh ibu kamu tuh, terasa oleh ayah kamu tuh. Ya Allah, ini anakku mengirimkan, selama ini aku tunggu-tunggu nih ya Allah. Aku tunggu ya Allah doanya. Aku tunggu ya Allah kesejukan dari anakku. Pertama, doakan orang tua kamu sudah meninggal dunia. Bapak sering sampaikan, jangan kamu, bapak saja yang udah kehilangan ayah saja Ramadan tahun dulu, 2 hari, 1 hari mau lebaran saja, merasa masih orang tuanya masih ada. Tapi gimana lagi, apa diharapkan? Kita cuma membayangkan wajah seperti apa. Bahkan pun sekarang ini bapak tak hafal lagi wajah seperti apa. Berusaha menghafal, terus membayangkan seperti ini wajah ayah saya, tapi udah lupa. Jadi gimana caranya mengingatkan kembali? Doa itulah rupanya. Ketika bapak berdoa langsung ingat wajahnya. Buktikan nanti ketika kamu berdoa pasti langsung terbayang wajah ayah kamu tuh. Walaupun dia nggak bisa lagi kita raba, tak bisa kita gapai lagi. Kalau seandainya Allah beri kesempatan mereka untuk kembali, bapak ingin berharapkan mereka duduk. Bapak ingin bersimpuh di hadapan orang tua. Kenapa? Banyak dosa yang bapak lakukan yang menyakiti hati orang tua kita. Ini tuh dapat kita sampaikan hari ini sebagai tausiahnya. Pelajarannya ialah
jangan lupa berbakti kepada orang tua, terutama ibumu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari, bahkan sukses sampai detik ini berkat doa ibu dan ayah kita. Baik, itu dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.